Israel nampaknya memiliki siasat baru di jalur Gaza. Akhir April 2025 ini, mereka melakukan aksi militer di dua lokasi sekaligus, menyasar Gaza Utara dan Selatan. Terkhusus di Gaza Selatan, tepatnya Rafah, Israel Defense Force atau IDF melakukan pengeboman beruntun dan tampak ingin meratakan wilayah itu. Diduga Rafah akan menjadi kamp raksasa di tanah tandus yang diklaim sebagai zona kemanusiaan. Seperti apa cerita lengkapnya? Simak dalam video berikut. Tentara Israel mulai meratakan kota Rafah di Gaza Selatan yang tersisa. Upaya Israel meratakan seluruh bangunan di Rafah disebut terkait rencana untuk menjadikan wilayah di selatan Gaza ini sebagai zona kemanusiaan baru. Upaya Israel meratakan Rafah membuat khawatir penduduk Gaza karena takut mereka akan digiring ke kamp raksasa di tanah yang tandus. Sementara selama 2 bulan terakhir tidak ada pasokan makanan dan medis untuk penduduk di jalur Gaza. Hal itu terjadi usai Israel memblokade bantuan kemanusiaan, menyusul runtuhnya gencatan senjata selama 6 minggu. Sebelumnya Israel telah kembali meluncurkan serangan darat pada pertengahan bulan Maret 2025. Sejak saat itu, Israel menyita beberapa petak tanah dan memerintahkan penduduk keluar dari zona penyangga di sekitar tepi Gaza termasuk Rafah. Lansir dari lembaga penyiaran publik Israel Kan, militer sedang menyiapkan zona kemanusiaan baru di Rafah. Lalu warga sipil akan dipindahkan setelah pemeriksaan keamanan untuk mencegah kelompok Hamas ikut masuk. Namun militer Israel belum mengomentari laporan tersebut. Sementara warga Gaza mengatakan ledakan besar saat ini terdengar terus-menerus tanpa henti dari zona mati di Rafah. Seorang pengungsi lain di Gaza, Abu Mohammed, mengatakan ketakutannya akan paksaan Israel untuk masuk ke Rafah yang akan menjadi sangkar kamp konsentrasi dan tertutup dari dunia luar. Adapun Israel telah memblokade total Gaza sejak tanggal 2 Maret lalu dan mengklaim cukup banyak pasokan yang mencapai wilayah itu dalam 6 minggu gencatan senjata sebelumnya. Sehingga Israel yakin bahwa penduduk Gaza tidak kekurangan. Namun fakta di lapangan berkata sebaliknya. Seorang sukarelawan Rafah Charity Kitchen, Hani Abu Qasim, menyebut makanan tersisa tinggal pasta, kacang lentil, dan nasi. Kamis 24 April 2025. Tak ada sumber protein seperti telur, apalagi daging. Mereka juga mengurangi porsi untuk menghemat persediaan. هذه التكية تفتح أبوابها لهذه الناس التي تأتي إلينا من مسافات بعيدة، تأتي إلينا في الصباح الباكر للحصول على وجبة طعام واحدة. اليوم العدد ازداد. طبعا الأكلات اللي عندنا كانت فيما سبق إغلاق المعبر تعتمد على الرز واللحم والدجاج وما شابه. اليوم طعامنا محصور في عدة وجبات ما بين المعكرونة والعدس والأرز. Sementara seorang warga, Yahya Abu Sar, mengeluh ia tidak punya penghasilan dan pekerjaan. Keadaan di Gaza disebutnya sangat menyedihkan. وضع المعيشة صعب جدا جدا. يعني في ظل الحرب هذا مش قادر توفر المعيشة، ما فيش أي حاجة، ما فيش دخل، ما فيش شغل، ما فيش مجال إنك تجيب أي شيء. الأمور معاناة ومسكر الدنيا والمعابر مسكرة. يعني أقل أبسط حاجة بقدرش تجيب لهم إياها، لو علبة تجيبها طلبات بقدرش تجيبها، ما فيش شيء. والأسعار غالية. Adapun badan PBB mengatakan bahwa warga Gaza tengah berada di ambang kelaparan dan penyakit massal. Terbaru, pejabat kesehatan Gaza melaporkan pada Senin 28 April 2025, sedikitnya 23 orang tewas dalam serangan terbaru Israel di jalur Gaza. Ledakan dan asap tebal kembali terlihat di kawasan timur Jabalia jalur Gaza pada hari Selasa 29 April 2025.
Peristiwa ini terjadi saat militer Israel terus melanjutkan serangan mereka di wilayah tersebut. Menurut pejabat kesehatan setempat, serangan udara Israel yang berlangsung semalaman hingga Senin menewaskan setidaknya 27 warga Palestina. Namun hingga kini militer Israel belum memberikan pernyataan resmi terkait serangan itu. Sejak mengakhiri gencatan senjata dengan Hamas bulan lalu, Israel melancarkan serangan udara hampir setiap hari ke Gaza. Selain itu, sejak awal Maret, Israel juga menghentikan seluruh pasokan impor ke wilayah Gaza, termasuk makanan dan obat-obatan. Langkah ini dimaksudkan untuk memberi tekanan pada Hamas agar membebaskan para sandera. Sementara itu, serangan udara yang terus berlangsung dan krisis kelaparan semakin parah, berdampak besar pada kelompok yang paling rentan, seperti ibu hamil dan anak-anak. Sejak perang Israel-Hamas pecah pada Oktober 2023, Hamas masih menahan 59 sandera. Sebanyak 24 orang diantaranya diyakini masih hidup. Sebagian besar sandera lainnya telah dibebaskan dalam kesepakatan gencatan senjata atau pertukaran tawanan. Sebagai balasan atas serangan Hamas, Israel melancarkan serangan besar-besaran ke jalur Gaza. Menurut Kementerian Kesehatan Gaza, serangan Israel telah menewaskan lebih dari 52.000 warga Palestina. Kebanyakan korban adalah perempuan dan anak-anak. Israel ingin menjadikan Rafah sebagai zona kemanusiaan baru. Paling tidak, seperti itulah kabar yang beredar. Meskipun dalam praktiknya Rafah dihancurkan terlebih dahulu dengan hanya menyisakan padang gurun yang tandus. Biar bagaimanapun, warga Gaza sangat membutuhkan bantuan kemanusiaan yang sudah lama tidak mereka terima. Saksikan perkembangan dari Gaza hanya di kanal YouTube Kompas.com.